my cat lovers, ketemu lagi dengan aku Nita. Jangan lupa share video ini kalau bermanfaat ke teman-teman kamu, ke sosial media kamu, dan ke Facebook kamu. Jadi kali ini aku mau ngobrolin brand yang baru banget dan dia premium. Apakah itu? Seperti kamu lihat pada judulnya, pastinya hari ini aku mau ngomongin makanan kucing dan kita akan bedah komposisinya, yaitu Iam Sprout Active Health. Nah, ini aku beli yang untuk indoor cat karena kucing aku indoor kan. Nah, aku pengen nyobain makanan ini karena katanya kandungannya sama kayak Pro-Plan dan harganya lebih murah. Nah, kita buktikan aja apakah benar komposisinya mirip sama Pro-Plan. Dan kalaupun iya mirip, semirip apa sih? Dan sebenarnya apakah dia benar-benar bikin gendutin kucing sama kayak Pro-Plan? Check it out! So, kita ke klaim pertama. FYI, ini tuh sealnya itu seperti RC ya, jadi ada fresh sealnya. Jadi kamu tenang aja, nggak bakal masuk angin karena bisa ditutup. Nah, kemudian ini jangan lupa ya, aku itu belinya yang indoor ya, yang mana dia itu mengontrol berat badan dan juga hairball kucing. Jadi bukan yang original yang biasa. Tapi ini klaimnya juga sama-sama, first ingredientnya itu adalah ayam. Nah, kemudian klaimnya adalah bagus di pencernaan, kemudian care untuk hairball, yaitu bulu yang dia keluarkan dari mulut, dan juga untuk mengontrol berat badan dengan adanya kandungan L-carnitin. Labelnya pun udah terlihat dari kemasannya ya. Kemudian ini kemasan belakangnya. Sekali lagi ini karena aku beli yang untuk indoor yang mengontrol hairball dan juga mengontrol berat badan, maka di sini klaimnya adalah seperti yang di depan ya. Selain 3 hal ini, healthy digestion, hairball care, kemudian healthy weight, ada juga healthy skin and coat. Jadi fungsinya itu adalah untuk bulu dan juga kulit dari kucing kita, aman dari kutu dan jamur, mengandung omega 3 dan omega 6 di mana sudah ada DHA-nya ya. Kemudian juga yang gak kalah penting dari makanan kucing itu harus ada klaim bahwa urinary tract health. Dan kalau kamu masuk websitenya Iams, yaitu iams.au ya, yang ini tuh dari Australia, di sini tuh ada 5 varian dari Iam, dimana 4 makanan yang paling kanan itu adalah untuk dewasa dan yang kiri itu untuk kitten. Makanan ini diproduksi di Australia oleh Veterinarian Australia, kemudian diimpor di New Zealand. Nah, kalau feeding guide-nya ini adalah aturan pemakaian, ini tuh baru boleh dipakai untuk kucing dengan berat minimal 5 kilo ya. Kemudian kandungannya seperti Pro-Plan memang ya. Yang pertama ada ayam, gandum, jagung, nah kemudian ada sorghum. Ini adalah makanan pengganti nasi dengan nilai gizi yang lebih baik dan juga protein yang lebih tinggi. Lalu ada perasa natural, kemudian lemak ayam, kemudian kalkun, beet pulp, selulose, dan juga ada garam, kemudian mineral, telur, breweries as a probiotik ya, kemudian vitamin, fish oil, methinion atau bisa disebut asam amino, dan juga ada kalsium, taurin, fructooligosaccharid yaitu probiotik, antioksidan, dan perasa, dan juga yuka. Kemudian terakhir itu adalah L-carnitin. Lalu kita cek quality analysisnya, ternyata proteinnya itu di sini cuma 25,5%, moisturnya cuma 10, fatnya 9,5, fibernya 5, kemudian ash-nya ada 11, omega 6-nya ada 1,1 lah ya. Kemudian omega 3-nya 0,2 dan L-carnitinnya 50 mg per kilo. Jadi setengahnya dari Royal Canin Sterilized. Kalori per 100 gramnya ada 348 kilokalori. Kalau kamu mampir ke websitenya, jangan heran ya, pasti ada yang berbeda dibandingkan dengan packaging aslinya yang aku liatin ke kamu. Ini aku lagi mau compare untuk Iams yang original, yaitu yang warna orange, dengan Iams yang aku beli, yaitu yang untuk weight and then hairball. Sebenarnya fungsinya berbeda, cuman beberapa kandungan itu memang sama ya, terutama L-carnitin. Itu tuh sama-sama ada di dua produk ini. Memang yang varian biru ini lebih diperuntukkan untuk penurunan berat badan. Aku udah cek, memang beberapa website itu beda ya dengan packaging yang ada di Indonesia ya. Jadi kamu jangan heran bahwa ini pastinya akan berbeda. Tapi yang jelas untuk yang versi original itu proteinnya lebih tinggi daripada yang versi weight care untuk loss berat badan. Nah, kalau di sini L-carnitinnya itu sama-sama 80 mg, sedangkan kalau yang tadi aku liatin kamu itu kan 50 mg ya.
Kemudian IAMS biru ini ada kandungan kalsium, fosfor, potasium, taurin yang mana itu nggak tercantum di IAMS yang warna oranye. Tapi infonya omega 3 dan 6-nya itu lebih banyak di IAMS yang warna oranye. Sepertinya sih memang sudah jelas ya kalau IAMS yang warna orange itu memang lebih diperuntukkan untuk menggemukkan kucing. Kibelnya ini bulat dan pipih ya, jadi bukan bulat yang kemudian agak cembung, bukan, tapi bulat dan pipih. Kemudian warnanya itu adalah coklat yang agak muda, dan kalau kamu lihat teksturnya itu kelihatan banget ya, banyak biji-bijiannya, ya nggak sih? Warnanya tuh kayak nggak rata gitu kan, dan juga ada salty-saltynya, artinya garamnya cukup banyak. Kalau dari segi aroma dan rasa, ini memang benar mirip dengan Pro-Plan. Kamu bisa tentukan sendiri kucing aku ini termasuk lahap apa enggak ya makannya ya. Lalu ini sedikit perbedaan dari IAMS yang kitten, yaitu yang kanan, dengan IAMS yang dewasa yang untuk weight care, itu yang kiri ya. Jadi memang dari segi ukuran jelas berbeda, pipihnya pun berbeda, bulatnya pun juga berbeda, dan warnanya pun juga berbeda. Jadi teman-teman, anyway, kalau kamu ngeh kenapa insert dari video kucing aku makan IAMS ini sedikit banget atau hampir nggak ada, mungkin karena apa? Kucing aku itu nggak doyan sama sekali, sangat-sangat nggak doyan. Jadi kucing aku yang adult itu seperti yang aku pernah sampaikan ke kamu di video-video sebelumnya, bahwa dia ini adalah kucing yang pemilih sama makanan. Tapi selama ini ketika aku kasih makanan dan aku ganti-ganti makanan pun itu karena dia merasa bosan, ya kan? Nah, ketika aku ganti makanannya sama ini dengan teknik yang aku mix awalnya sampai akhirnya dia makan ini full, dia sama sekali gak mau. Kalau yang kanan itu aku akan memperlihatkan kamu, yang kanan yang warna hijau itu makanannya Royal Canin ya. Yang kiri itu adalah yang IAMS. Nah, ini adalah Royal Canin yang aku campur dengan IAMS. Dia lebih milih makanan Royal Canin yang dicampur dengan IAMS daripada makan IAMSnya sendiri. Dalam beberapa kesempatan dia itu IAMS tuh cuma dicium-cium doang gitu, jadi nggak akan dimakan. Tapi syukurnya pupnya itu aman ya, jadi dia tetap pup sesuai jadwal dan bentuknya juga padat. Kayaknya yang lebih interest itu si Mili ya, kitten aku ya, karena dia memang gak terlalu pemilih. Meskipun untuk yang kittennya itu, IAMS yang kitten itu dia juga gak terlalu doyan. Jadi itu makanan dari hari ini pagi ya, itu dia nggak akan makan sampai malam. Kalau dia benar-benar terpaksa lapar, baru dia akan makan besok paginya. Dan aku udah sering banget trial makanan ini seperti itu. Baru pertama kali nih ada makanan yang sampai dia itu segitunya pemilihnya. Padahal aroma dari makanan ini itu 100% mirip sama Pro-Plan, 100%. Hanya saja seperti yang kamu tahu dari insert yang sebelumnya aku sudah sebutkan, proteinnya jauh-jauh daripada Pro-Plan. Nah, pemahamanku seharusnya ya, kalau aromanya mirip atau saltnya mirip lah ya, paling nggak perasa buatannya mirip dengan Pro-Plan, harusnya kucing aku sama-sama doyannya dong. Meskipun ketika dia makan Pro-Plan memang nggak sebanyak ketika dia makan makanan murah lainnya, atau misalkan seperti Oricat, atau misalkan seperti Cat Choice dan lain-lain, memang dia nggak sedoyan itu sama Pro-Plan. Tapi ketika aku melihat perkembangan tubuhnya dengan kondisi nggak doyan, Pro-Plan itu kan proteinnya tinggi ya, fatnya juga lumayan tinggi, sedangkan ini proteinnya rendah dan fatnya juga lumayan rendah.
Tapi ketika kucing aku itu jarang makan proplan, itu karena dia itu sudah kenyang. Jadi makanannya itu semakin irit. Makan dikit tapi cepet kenyang. Nah kalau ini makan dikit nggak kenyang, akhirnya dia tiap hari makin kurus. Nah akhirnya aku nggak makan ini lagi gitu. Tapi aku punya teknik seperti yang pernah aku share juga ke kamu. Kalau misalkan kucing kamu tuh ada makanan yang nggak dia suka, maka mix aja sama makanan yang kira-kira dia suka dan harganya murah. Biasanya kucing itu emang suka makanan murah, nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena grade-nya banyak. Kayak di cemilan-cemilan kucing itu kan paling banyak grade-nya daripada protein asli chickennya. Kesimpulan aku untuk makanan kucing ayam ini sebenarnya kalau dari komposisi 3 kandungan utamanya itu benar-benar mirip sama proplan, benar-benar sama. Tapi di bawah-bawahnya itu ada kandungan yang tidak sama dengan proplan sehingga menyebabkan proteinnya dia tuh tidak setinggi proplan. Ini juga nggak bikin gemuk karena ada L-carnitin. Karena kan aku pilih yang untuk indoor kan. Cuman masalahnya sudah dikasih L-carnitin, sudah dia itu nggak suka sama aromanya atau kandungan yang ada di dalamnya, sehingga bikin kucing aku tuh makin kurus. Dan makanan ini itu kan sebenarnya distributornya sama ya dengan RC ya, dari Mars juga seperti yang ada di label belakangnya. Jadi menurut aku kalau dari segi kandungan ini tuh bagus, 100% bagus dan oke. Dengan harganya juga ya lumayan oke lah, tapi juga sebenarnya lumayan mahal ya untuk sebuah makanan yang kita baru kenal. Yang aku suka dari ini adalah bentuk kibelnya yang pipih dan bulat. Terus kalau misalkan dia di sini ada klaim bahwa dia itu anti hairball ya, atau ya herbal care lah ya. Itu aku rasa enggak ya, karena sejak makan ini kucing aku tuh seminggu bisa 3 kali hairball. Aku nggak tahu kenapa, bisa jadi karena fibernya terlalu kecil ya, cuma 5%. Tapi keunggulan dari kalau kamu beli ayam yang indoor ya, ini tuh karena ada L-carnitinnya. Jadi cocok untuk kucing kamu yang sudah steril dan dia kegemukan. Dan memang ayam yang indoor ini direkomendasikan untuk kucing dengan berat minimal 5 kilo seperti yang ada di sini. Di sini untuk 5 kilo itu takarannya adalah 55 gram per hari ya. Kandungan yang ada di sini dan gak ada di proplan itu adalah sorghum, selulose, dan yucca. Tapi kalau yucca, kucing aku sering banget makan makanan premium cat food yang harga 20, 50 itu yang ada yuccanya dan dia doyan-doyan aja. Kayaknya dia nggak cocok sama kandungan sorghum dan selulose dan juga L-carnitin. Karena kucing aku juga pernah makan RC yang sterilized, dia ada L-carnitinnya 100 gram, dimana di sini L-carnitinnya adalah 50 gram. Dia juga nggak suka karena L-carnitin itu rasanya agak asem ya. And by the way, IAMS yang aku beli ini bukan IAMS yang original, tapi yang memang untuk indoor. Sebenarnya ada IAMS yang original yang warnanya adalah orange, yang healthy adult. Mungkin kalau yang itu kucing lebih suka kali ya. Tapi kayaknya aku nggak akan repurchase sih, karena menurut aku proteinnya itu perbedaannya cuma 2% doang ya. L-carnitinnya juga sama, jadi kandungannya ya sama-sama mengurangi berat badan. Tapi kalau untuk kucing steril yang kegemukan, ini tuh bagus ya. Cuma seperti yang aku sebutkan tadi, kamu tuh akhirnya baru bisa milih antara beli ini 1 kilo dengan harga separuhnya Royal Canin, atau beli Royal Canin langsung 2 kilo dengan harga 260 sampai 280. Kalau kamu mau cobain makanan ini, kamu bisa cek di Shopee-nya Whiskas, karena dia ini meskipun distributornya sama dengan Royal Canin, tapi dia dijual di Whiskas. Jadi sepertinya dia itu adalah merek premiumnya, super premiumnya lah ya, dari produk Whiskas sendiri. By the way, kucing aku juga gak suka dry foodnya Whiskas. Dan kalau kamu susah nyarinya, sebenarnya ini juga baru datang di Ace Hardware. Per bulan ini kalau nggak salah dia itu udah mulai dijual di Ace Hardware, tapi dengan harga normal. Kalau aku nggak salah ya, ini tuh harganya adalah sekitar 100 ribuan. Nanti aku akan tulis di sini. Itu aja untuk review dari aku dan juga bedah komposisinya. Kalau kamu interest nyobain ini dan kamu udah nyobain, please komen di bawah ya. See you on the next video di bedah komposisi aku. Jangan lupa share ke teman-teman kamu. Bye. Tunggu dulu. Aku ada review 2 produk ini yang mana aku akan cantumkan ke description box untuk linknya, untuk yang adult maupun untuk yang kitten.